terima kasih untuk garda terdepan, dan gue pengen doain mereka supaya garda terdepan yang saat ini sedang berjuang diberikan kesehatan dan keselamatan. Bukan lockdown yang sangat ketat dan cepat pastinya. Ini adalah masalah bersama, urusan bersama, dan tanggung jawab bersama teman-teman. Chat pun di kota karena saking padatnya. Dan penyebaran utama dari COVID-19 ini adalah kepadatan. Banyak, tanggapan banyak, tahu-tahu ini diambil, itu diambil, ini diambil, itu diambil. Nggak bisa seperti itu. Terus ada lagi di Turki ini yang gue acungin jempol sambil ngeteh. Aduh, tunggu, ngeteh. Kelihatan kece banget, terus pakaiannya kayak gini, pakai kemeja, terus pakai topi detektif gitu. Makasih udah nonton video ini. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penduduk wali kota dimanapun penduduk berada, di Turki maupun di Indonesia. Kembali lagi di channelnya Wali Kota yang akan memaparkan informasi pendidikan, berita terkini, dan juga bisnis. Oke. Kali ini gua mau ngebahas COVID-19 yang terjadi di Turki tanggal 17 sampai 19 dengan status lockdown di 30 kota Turki. Namun sebelum itu kita sambil minum saran dulu dong, supaya menjaga daya tahan imun kita. Ini sih judul yang agak menegangkan ya, karena peningkatannya grafiknya itu naik, betul-betul naik. Di Turki sendiri ranking penyebaran virus corona lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Kita lihat dulu ya judulnya. Aduh, berat banget. Berat nih. Lockdown 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu di Turki, dengan jumlah kasus positif 78.543 dan kematian 1.769. Gila, parah Turki. Tapi sebelum kita bahas tentang kejadian tanggal 17 sampai tanggal 19 yang akan gue sampaikan, gue mau bilang terima kasih untuk garda terdepan, dan gue pengen doain mereka supaya garda terdepan yang saat ini sedang berjuang diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, kita bahas COVID-19 dengan status lockdown tanggal 17 sampai 19 April di Turki. Jadi, menurut almonitor.com yang ditulis oleh salah satu jurnalis, semakin banyak politis dan ilmuwan yang mengatakan kepada pemerintah Turki untuk memberlakukan lockdown, atau di Indonesia disebut PSBB. Nama tenangnya sih dia bilang. Ada satu politikus yang bilang seperti itu. Lalu karena terdapat 78.543 yang positif corona dan tingkat kematiannya 1.769 yang sudah wafat, ini akan terus berlanjut maksud saya, apabila selalu ada interaksi manusia dan tidak ada batas sosial di antara pekerja, social distancing. Dan Parlemen Turki mengeluarkan undang-undang pada hari Selasa yang membebaskan tahanan sebanyak 90.000 orang di Turki untuk mengurangi penyebaran virus corona di penjara. Bagaimana menurut teman-teman? Tapi menurut saya sih, mungkin di penjara itu sudah ada yang positif satu dan geraknya terbatas, dan di satu tahanan itu, sesuai yang saya lihat di film-film atau di beberapa media, penjara Turki itu kayak macam asrama gitu, 2 tingkat,
dan di dalam satu ruangan itu ada sekitar 7 sampai 8 orang. Makanya mungkin di situ ditakutkan adanya interaksi sosial yang terjadi dan mungkin pegangan tangan atau semacamnya. Dan itu mereka lebih baik, entah lebih baik atau tidak, membebaskan 90.000 tahanan. Namun kalau misalkan kita dibandingkan dengan Indonesia, ini mungkin salah satu langkah pemerintah yang cukup efektif. Dan kalau misalkan kita lihat dari angka statistik di Indonesia yang tadi seminarnya saya ikuti, terdapat jumlah yang sangat mengejutkan. Dari 1 juta pengguna kendaraan umum di Indonesia, sekarang saat ini hanya 100.000. Ini sih 90%-nya udah efektif banget diterapin di Indonesia, dan saya acungin jempol untuk pemerintah di Indonesia. Terus mereka itu di Indonesia maupun di Turki sama aja sih menurut saya. Mereka melakukan kolaborasi sosial di antara pemerintah dan warga setempat untuk memberikan rasa tenang, tapi kebutuhan tetap terpenuhi dan tetap disubsidi oleh pemerintah juga. Selain subsidi pemerintah, mereka juga mensubsidi warga setempat yang dibantu oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan. Lalu di Indonesia sendiri, saya acungin jempol juga untuk kegiatan atau konsep kampung aman. Nah, tapi kampung aman sendiri ini entah cocok di negara Indonesia saja atau di Turki. Terus ada juga katanya lab kontainer ya di Indonesia. Jadi laboratorium yang berjalan istilahnya. Mungkin Indonesia atau maupun Turki ini ingin udah pasti akan mengurangi COVID-19, tapi berpacu ke negara siapa gitu. Kalau misalkan saya lihat sampai saat ini, mau Indonesia maupun Turki atau negara lainnya, dia ingin berpacu ke Tiongkok. Di negara Tiongkok ini, dari 82.000 kasus, sekarang udah sembuh 77.000 orang di sana. Artinya udah lebih 90%-nya kali ya ini ya. Di sisa 5.000 aja yang positif corona dari 82.000. Dan mereka itu melakukan lockdown yang sangat ketat dan cepat pastinya. Emang kalau misalkan susahnya itu mungkin sebagai yang memiliki kekuasaan di pemerintahan adalah membuat keputusan. Dan keputusan itu mau tidak mau harus ditaati sama masyarakatnya. Namun masyarakat dengan kebutuhannya masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing, dengan egonya masing-masing, mereka kadang mengacuhkan himbauan dari pemerintah, sehingga yang terjadi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak tersampaikan dengan baik atau kurang efektif. Karena jangan sampai kasus corona ini menjadi sebuah hal yang berkelanjutan terlalu lama, karena ini adalah masalah bersama, urusan bersama, dan tanggung jawab bersama teman-teman. Makanya teman-teman, menurut saya dan saran dari saya adalah ikutin peraturan yang sudah pemerintah buat, karena segala keputusan yang mereka buat berdasarkan dengan analisis dan data yang ada, baik itu dari internasional maupun dari daerah, sehingga mereka bisa membuat keputusan ini dan itu disesuaikan dengan data yang ada, dan pasti tindakan itu nggak semena-mena diambil gitu aja. Mereka pasti proaktif bentuknya, dan proaktif itu kayak mampu memilih respon atau tanggapan yang mana. Tapi proaktif ini nggak cuman dilakukan sama pemerintah juga harusnya, tapi sama warganya.
Namun jangan sampai tindakan ini malah lepas kendali. Saking nerima respon banyak, tanggapan banyak, tahu-tahu ini diambil, itu diambil, ini diambil, itu diambil. Nggak bisa seperti itu. Harus keputusan itu berdasarkan analisis dan data yang kita punya. Terus ada lagi di Turki ini yang gue acungin jempol. Mereka itu transparansi ke warganya itu jor-joran, terang-terangan. Transparansi pemerintah pusat ke pemerintah daerah ke warganya itu semua terang-terangan. Dan satu-satunya yang kita percaya ya sebagian besar masyarakat dan sering muncul di grup WhatsApp gue itu dari websitenya Kementerian Kesehatan. Jadi mereka itu menggunakan satu sumber data, yaitu Kementerian Kesehatan. Dan data inilah nih nanti yang gue tunjukin yang digunakan oleh pemerintah Turki sebagai media yang transparansi kepada warganya. Ya gitu teman-teman. Namun kelemahannya di Indonesia adalah sumber datanya terlalu banyak dan datanya itu beda-beda sehingga pihak pemerintahan maupun baik skala nasional maupun daerah mereka akan kebingungan ini mau pakai data yang mana, terus analisisnya mau pakai yang mana karena saking banyak datanya dan beda-beda gitu sumber datanya. Si A bilang ini, perusahaan B bilang ini, pemerintah bilang ini, dan warganya pun jadi bingung karena pemerintah bilangnya jumlahnya segini, terus warga percayanya ke website yang misalkan ternyata totalnya cuma segini doang, dan itu menjadi sebuah titik kelemahan kalau misalnya terlalu banyak data. Usahakan semua terpusat dalam satu sentral, biarkan pemerintah yang mengaturnya, dan kalaupun misalkan kita mau bantu langsung tunjukkan langsung kepada pemerintah, jangan langsung ditunjukkan ke media publik lainnya, karena semua ada bagian masing-masing, semua ada perannya masing-masing, dan lebih baik kita taati itu semua dan kita ikutin jalurnya. Terus satu lagi, kenapa mereka itu transparansi? Karena mereka itu lebih baik menjelaskan hal buruknya seperti ini. Jadi ada yang positif di titik ini daripada dia menyembunyikan titik buruk tersebut, sehingga orang yang nggak tahu apa-apa kan taunya oke tenang, misalnya pemerintah bilang oke tenang aja, di situ nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa, karena dia menyembunyikan kan. Tahu-tahu ada satu orang yang datang ke satu daerah itu yang tadinya bertujuan untuk menenangkan, malah jadi menyebabkan hal buruk itu terjadi, kan itu jadi nggak baik. Terus di sini di Turki maupun di negara lainnya, saya yakin mereka melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan lembaga pendidikan setempat. Contohnya di Turki ini ada di salah satu universitas namanya Sakarya University. Dia menemukan satu alat yang akan membantu atau berhubungan dengan penyebaran COVID-19 ini. Nanti gue ada beritanya, gue tunjukin. Terus di COVID-19 ini sebetulnya inti dari penyebarannya adalah kepadatan sosial. Jadi kalau misalkan di kota sama di kampung itu kan beda banget. Kalau di kota itu emang betul-betul padat. Kita nyari nafkah kebanyakan di kota. Interaksi kebanyakan di kota. Macet pun di kota karena saking padatnya. Dan penyebaran utama dari COVID-19 ini adalah kepadatan. Dan kita misalnya bandingkan di desa atau di kabupaten, dia tuh renggang gitu, satu sama lain enggak kumpul gitu langsung, kecuali ada satu kegiatan ya keagamaan atau budaya setempat kayak gitu. Dan sekarang kan kebudayaan dan aktivitas agama setempat itu mereka ada patrol khusus kan, jadi membubarkan atau ibaratnya mencegah lah gitu. Terus tahu nggak kalau misalkan itu kita banyak nemuin data yang kena COVID itu usia
rentang, tua, usia lanjutan. Jarang banget anak-anak, bahkan bisa kita sebut 0, beberapa persen gitu. Kenapa? Karena mereka itu disiplin. Mereka itu nggak keluar rumah, betul-betul nggak keluar rumah, dijaga sama ayah ibunya, belajar di rumah, main di rumah, semua aktivitasnya sangat disiplin di dalam rumah. Itu anak kecil paling disiplin ketika ada pandemi ini. Dan di Turki sendiri lebih banyak kaum lelaki yang kena COVID-19 dibandingkan kaum wanita. Artinya apa? Kaum wanita lebih disiplin dibanding kaum laki-laki. Banyak banget aki-aki yang keluar, datang, duduk di taman, terus gak terima, COVID ini apa? Kakek sayang. Emang gak ada sih di zamannya dia. Atau misalkan mereka itu kan kadang percaya, atau mereka punya pendirian teguh bahwa udah mati mah urusan Tuhan. Tapi kan gak kayak gitu juga Bapak Haji, ya gak? Emang kalau misalkan mati itu ada di tangan Tuhan, seenggaknya kita gak usah nyebarin hal kematian itu kepada orang lain gitu, ke anak muda, ke keturunannya, atau segala macam. Makanya yang cukup dilakukan adalah disiplin. Tapi masih banyak banget kakek-kakek di sini terutama yang susah dibilanginnya. Gue lihat di video-video atau di mana-mana, di YouTube, TikTok, atau kadang di koran juga, fotonya kakek-kakek lagi, keluar muda dia. Emang kakek-kakek di sini sih yang gue perhatiin ya, sebelum COVID maupun ketika ada pandemi COVID, mereka tuh aktivitasnya emang nongkrong di masjid sambil ngeteh. Tunggu, ngeteh. Sambil ngeteh gitu di ruangan teh di masjid. Jadi masjid di Turki itu pasti selalu ada tempat ngetehnya. Itu kumpulannya kakek-kakek di situ. Biasanya nungguin waktu azan, atau misalkan setelah sholat kumpul lah kongkow di situ. Anak mudanya di kafe, orang tuanya di masjid gitu, di tempat ngeteh. Dan itu pensiunan yang kece kan, sambil bawa tasbih gitu, sambil ngecai, terus sambil ngobrol sambil tasbih gini-gini. Itu kelihatan kece banget. Terus pakaiannya kayak gini, pakai kemeja, terus pakai topi detektif gitu. Nanti udah waktunya sholat, tapi datang paling depan. Itu pensiunan yang kece. Terus sebetulnya ada yang bilang kan, ekonomi menengah ke bawah itu menyebabkan virus tersebar lebih cepat. Kata siapa? Ekonomi menengah ke atas yang menyebabkan virus terjadi lebih cepat. Kenapa? Karena lifestyle mereka itu bertujuan untuk, atau rata-rata kumpul kongkow sama teman-temannya, rekan bisnisnya dan partnernya misalkan. Dan itu membuat peningkatan COVID-19 semakin meningkat, karena lifestyle mereka yang emang harus berkerumun dengan kepadatan. Beda sama kalau di desa. Kalau di desa mereka kerja ya masing-masing di sawah masing-masing, di peternakan masing-masing, di kandang masing-masing. Dan itu penyebaran COVID-19-nya tidak begitu cepat dibanding ekonomi menengah ke atas gitu. Terus kalau misalkan pemerintah itu ternyata punya 3 kewajiban ketika COVID pandemi ini. Kewajiban pertama itu dia mengurus darurat kesehatan. Jadi misalkan penyediaan APD, terus hand sanitizer dan segala macamnya, dan jumlah dokter berapa, jumlah rumah sakit berapa, yang diisolasi berapa, terus yang dites berapa. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mengedukasi masyarakat
Jadi mereka itu mengedukasi seperti kegiatan social distancing. Terus jangan mudik bu, terus di rumah aja. Mereka mengedukasi tentang COVID-19 kepada masyarakat. Dan itu kadang diterima, kadang enggak. Gimana kepercayaan mereka, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menanggulangi hal ini. Padahal segala keputusan pemerintah yang dilakukan itu baik untuk kita, baik untuk beliau, maksudnya baik untuk pemerintahan dan baik untuk negara kita. Jadi menurut gue ikutin aja sih apa pemerintah yang dia katakan, saran-sarannya, upaya-upayanya, kegiatan-kegiatannya. Terus yang paling susah kata Ridwan Kamil, yaitu ngurus sosial net. Jadi ada bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus melanjutkan bantuan tersebut kepada warganya kan. Dan katanya ini hal yang paling susah. Kenapa? Karena kita susah nentuin mana keluarga yang mesti kita bantu, mana yang nggak usah kita bantu atau belum saatnya kita bantu. Bantuan langsung tunai seperti ini kadang membuat warga setempat itu ricuh. Nanti ada yang kayak gini, Pak, kok gue dapat, dia kok enggak? Pak, kok keluarga ini dapat, padahal kan dia gini, padahal dia gini. Sehingga yang terjadi apa? Ridwan Kamil bilang ada satu daerah yang contohnya daerah A misalkan, dia tidak mau menerima bantuan ini karena ketika bantuan ini diberikan kepada warganya akan chaos, akan ricuh sericuh-ricuhnya karena dana bantuan yang diberikan terbatas dan jumlah warga yang ayo Pak kesini aja bantuin sosial ini aja, malah terjadi bentrok atau misalkan konflik atau misalkan nanti dipandang berat sebelah segala macam, dan itu mereka hindari. Kayak gitu teman-teman. Mungkin COVID-19 ini mengajarkan kita untuk selalu puasa. Maksudnya puasa keluar dari rumah, apalagi di Turki ya, Jumat Sabtu Minggu. Gak tahu sampai kapan. Kayak minggu depan juga kayak gitu kalau misalkan grafiknya terus naik. Maka dari itu udahlah, ikutin dulu 14 hari. Paling gue sedih banget nih kalau misalkan lihat Mata Najwa ya, Narasi TV. Aduh, ada bapak-bapak supir jenazah, dia curhat ke Najwa Shihab. Sedih banget, tapi dia bilang, kalau misalkan saya punya tronton, saya akan teriak di jalan. Terus dia bilang di Indonesia itu, aku di Jakarta pergi dini hari aja masih macet katanya. Mereka nggak tahu kan berapa mayat yang bapak itu antar setiap hari, berapa mayat yang mereka itu urus setiap hari. Kalau misalkan teman-teman yang ibaratnya kejebak macet-macetan karena kepentingan sesuatu tapi di luar himbauan pemerintah, dan si orang itu menjadi supir jenazahnya, saya rasa dia akan berkata yang sama seperti supir jenazah itu. Karena dia bilang setiap menit ada yang nelpon katanya banana, aduh kayak gitu. Itu tuh berat banget, dan gue pasti atau kita mestinya care banget sama hal-hal seperti itu, dan karena itu untuk kebaikan kita juga kan, bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Dan menurut gue kita mesti lebih care sih sama profesi-profesi seperti itu. Kasihan juga kan mereka punya keluarga. Gimana coba bayangin kalau misalkan yang mereka antarin tuh adalah jenazah orang yang kita cintai misalkan. Itu pasti berat banget. Ya. Namun jangan sampai COVID-19 ini menyerang jiwa kita juga. Kesehatan itu udah buruk banget, jangan sampai jiwa kita. Kayak Ridwan Kamil bilang apa? Pak, jangan sampai COVID-19 ini merusak jiwa juga. Karena setiap hari dia bilang
mau kemana-mana urusannya COVID, seminar tentang COVID, webinar tentang COVID, pagi siang malam COVID, mau tidur ngurusin COVID, setelah bangun ngurusin COVID, semua tentang COVID-19. Kita mau hal ini cepat berlalu, cepat berakhir, mau di Turki ataupun di Indonesia. Apalagi kami kan di luar negeri, nggak tahu sampai kapan kami ada di sini dan kapan bisa pulang, karena belum ada tanggal yang pasti atau himbauan yang pasti dari pemerintah untuk membuka tiket pesawat yang saya tahu ya. Dan kalau misalnya ada pun tiket pesawat yang kemarin aku cek, itu harganya betul-betul mahal, 30 jutaan, dan itu transitnya bukan di tempat yang biasa. Kalau misalkan kita di Doha, ini mungkin bisa beberapa negara, dan setelah itu kita mesti isolasi 14 hari kan, belum bisa ketemu keluarga. Bayangin aja, apalagi di Indonesia lagi PSBB kan, berat banget. Kalau misalkan ini amit-amit cuma bayi, tapi ya ini misalkan waktu terakhir bertemu keluarga, manfaatkanlah dengan video call, manfaatkanlah dengan minta maaf karena kita mau masuk ke bulan Ramadan juga kan, terutama ke ibu kita, ayah kita, orang tua kita yang udah ngelahirin kita di dunia ini. Karena tanpa mereka ada karena tanpa adanya mereka, mana mungkin kita ada di sini kan. Dan mungkin teman-teman diaspora juga ngerasain semua hal seperti ini, merindu dan bersyukur banget teman-teman di Indonesia yang sekarang ada waktu produktif sama keluarganya, yang tadinya jarang ngobrol karena kerjaan, tapi karena COVID ini di rumah aja, jadi suka interaksi dengan ibunya, cerita tentang ibunya atau ayahnya, masak bareng, terus ya melakukan hal aktivitas bersama-sama dengan orang tua. Dan mungkin mayoritas termasuk saya merindukan hal itu di dalam rumah. Makanya saya berdoa setiap hari agar COVID ini cepat selesai. Oke, mungkin cukup sekian laporan tentang COVID-19 yang terjadi di Turki ini. Gua tutup dengan ucapan terima kasih lagi kepada garda terdepan yang betul-betul mereka menghadapi langsung virus ini dengan mengobarkan hal-hal yang dia cintai, hal-hal yang dia sayangi, dan kepentingan mereka atas dasar kemanusiaan. Oke, teman-teman, tetap di rumah, stay safe, stay healthy. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, dan jangan lupa juga share. Oke, bye bye. Assalamualaikum.